Ini bukan hanya sebuah cerita konspirasi di forum internet. Ini adalah kasus yang diakui oleh Senat Amerika Serikat di dana CIA dan melibatkan universitas ternama. Kalau ada teknologi yang bisa membuatmu mencintai seseorang, membenci negara, atau bahkan mengaku melakukan kejahatan yang tak pernah kamu lakukan, apakah itu masih disebut kehendak bebas? Pertanyaannya bukan apakah MK Ultra benar-benar nyata, akan tetapi seberapa jauh mereka berhasil mengendalikan pikiran manusia. Washington DC pada musim gugur tahun 1953. Kota itu tampak tenang, tapi di balik gedung-gedung batu berarsitektur neoklasik, dunia sedang bergetar oleh paranoia baru. Musuh kali ini bukan tentara berseragam merah atau rudal nuklir di pangkalan Soviet. Musuh itu lebih halus dan lebih berbahaya. Ia bersembunyi di dalam benak manusia. Perang Dunia Kedua telah berakhir. Tetapi bagi Amerika Serikat, perang berikutnya baru saja dimulai. Perang untuk menguasai pikiran manusia. Dari ketakutan itu lahirlah sebuah proyek yang hingga kini masih menjadi luka terbuka dalam sejarah moral Amerika Serikat. Proyek yang namanya nyaris tak pernah diucapkan tanpa rasa ngeri. Pada awalnya, proyek ini tidak lebih dari serangkaian penelitian kecil di bawah Divisi Intelijen Ilmiah CIA. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah rahasia, ia tumbuh jauh melampaui batas niat awalnya. Ide dasarnya sederhana namun gila, menemukan cara mengendalikan perilaku manusia melalui teknologi psikologis, kimia, dan neurologis. Jika pikiran bisa dipecahkan seperti kode, maka manusia bisa diprogram seperti mesin. Dan bagi CIA, tahun 1950-an, di tengah ketakutan perang dingin, ide itu terasa masuk akal. Mereka yakin Soviet dan Tiongkok sedang mengembangkan teknik cuci otak, mungkin melalui hipnosis, LSD, atau manipulasi sensorik. Amerika Serikat pun tidak mau tertinggal. Dari sinilah muncul nama Dr. Sidney Gottlieb. Ahli kimia eksentrik, murid Harvard, penganut meditasi timur, dan pemuja eksperimen ekstrim. Ia punya dua sisi, seorang idealis yang percaya sains bisa melindungi dunia, dan seorang ilmuwan yang rela melanggar setiap batas moral untuk membuktikannya. Ia bergabung dengan CIA pada 1951. 2 tahun kemudian, ia menjadi kepala proyek paling rahasia di badan itu. Nama kodenya di dalam lingkaran CIA, The Black Sorcerer. Gottlieb punya misi menemukan serum kebenaran, zat kimia yang bisa memaksa seseorang berbicara jujur, atau lebih jauh lagi, menghapus kehendak bebas mereka. Ia percaya obat bisa membuka pintu menuju alam bawah sadar manusia. LSD yang saat itu masih eksperimental menjadi pusat obsesinya. Bagi Gottlieb, LSD bukan sekadar obat, ia adalah kunci menuju jiwa manusia. Ia ingin tahu seberapa jauh zat itu bisa mendorong seseorang kehilangan kendali. Maka dimulailah serangkaian eksperimen besar-besaran. Si AAAA mendistribusikan LSD ke universitas, rumah sakit, penjara, bahkan bar malam di San Francisco, semua melalui program kecil dengan nama samar seperti Subproject 54, Midnight Climax, dan Artichoke. Di proyek Midnight Climax, agen CIA menyewa sebuah rumah bordil rahasia. Mereka memasang cermin satu arah dan kamera tersembunyi. Para pengunjung diberi LSD tanpa sepengetahuan mereka. Sementara agen di ruangan sebelah mengamati merekam efek obat, perilaku, bahkan percakapan pribadi. Di Kanada sendiri, eksperimen MK Ultra mengambil bentuk yang lebih menyeramkan. CIA mendanai Dr. Donald Ewan Cameron, Direktur Allen Memorial Institute di McGill University. Tujuannya adalah meneliti cara menghapus kepribadian seseorang. Dengan LSD, dosis tinggi, terapi kejut listrik, dan isolasi total selama berbulan-bulan. Cameron menyebut metodenya dengan nama psychic driving. Pasien dipaksa mendengarkan rekaman suara yang sama berulang hingga ribuan kali.
Kalimat seperti kau akan menjadi tenang, kau akan patuh, kau akan lupa diputar selama pasien dalam keadaan koma akibat obat tidur dan LSD. Sebagian pasien kehilangan identitas, beberapa melupakan keluarga. Ada yang kembali seperti anak kecil yang tak tahu siapa mereka. Namun bagi CIA, laporan Cameron adalah kemajuan signifikan. Karena jika pikiran bisa dihapus, maka ia juga bisa ditulis ulang. Lalu datanglah tragedi yang mengubah segalanya. November 1953, Frank Olson, ilmuwan biokimia yang bekerja di bawah Gottlieb, ikut dalam pertemuan rutin CIA di Maryland. Tanpa sepengetahuannya, ia diberi minuman yang dicampur LSD. Beberapa hari kemudian, Olson mulai panik, kehilangan kendali, dan pada tanggal 28 November 1953, lalu ia ditemukan tak bernafas setelah jatuh dari jendela lantai 13 di sebuah hotel Statler, New York. CIA menyebutnya mengakhiri dir akibat gangguan mental, tapi keluarga Olson meragukan versi itu. 2 dekade kemudian, ketika laporan MK Ultra terungkap, barulah dunia tahu bahwa Olson adalah korban eksperimen rahasia. Di masa yang sama, MK Ultra terus meluas. CIA menggelontorkan lebih dari 25 juta dolar, angka raksasa pada zamannya. Sebuah nominal yang cukup untuk menjalankan 149 subproyek yang melibatkan universitas, lembaga medis, dan laboratorium pribadi. Beberapa eksperimen mencoba hipnosis kombinasi obat, beberapa menguji sensory deprivation dengan cara membiarkan subjek mengambang di air asin gelap selama berjam-jam hingga kehilangan orientasi dan mulai berhalusinasi. Mereka mempelajari rasa takut, memori, dan ketergantungan, bagaimana membentuk loyalitas tanpa logika, dan bagaimana menghancurkan kehendak manusia tanpa kekerasan fisik. Bagi CIA, ini bukan kekejaman, tetapi sebuah investasi masa depan. Senjata masa depan bukan senapan, tetapi informasi. Dan senjata paling efektif bukan yang membunuh tubuh, tapi yang menaklukkan pikiran. Namun di balik semua eksperimen rahasia itu, sebuah gelombang etika baru mulai muncul di kalangan ilmuwan sipil. Beberapa peneliti di Harvard dan Stanford mulai menolak menerima dana dari CIA setelah mendengar rumor bahwa riset perilaku mereka digunakan untuk eksperimen manusia. Tahun 1960-an, MK Ultra mulai bertransformasi. Fokusnya bergeser dari pengujian individu ke manipulasi sosial skala besar. CIA mulai tertarik pada pengendalian massa. Bagaimana opini publik bisa diubah, bagaimana pemimpin bisa dibentuk, dan bagaimana propaganda bisa dimasukkan ke dalam budaya populer. Ironisnya, eksperimen LSD CIA secara tidak langsung memicu lahirnya gerakan kontra budaya tahun 60-an. Obat yang dulu digunakan untuk mengontrol pikiran malah membuka gerbang kebebasan berpikir generasi muda. Para hippie, musisi, dan filsuf seperti Timothy Leary menganggap LSD sebagai kunci pencerahan spiritual, bukan sebagai alat kendali. CIA tidak mengira bahwa eksperimen rahasianya justru membakar revolusi sosial yang tak bisa mereka padamkan. Namun pada awal 1970-an, situasi berubah. Skandal politik mengguncang Washington. Watergate membuat publik mulai curiga bahwa pemerintah menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Ketika Kongres mulai menyelidiki operasi intelijen CIA, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap dari penyadapan telepon. Pada tahun 1973, Direktur CIA Richard Helms memerintahkan pemusnahan seluruh arsip MK Ultra. Dokumen dibakar, mikrofilm dihancurkan, catatan keuangan dihapus, sejarah yang tak diinginkan dibersihkan. Tapi seperti kebanyakan rahasia, beberapa serpihan selalu lolos dari api. Disinilah kita hentikan dulu, tepat di saat dunia
baru mulai mencium bau dari eksperimen yang telah mengubah makna kemanusiaan itu sendiri. Awal 1970-an, Amerika sedang berubah. Perang Vietnam melelahkan, Watergate mengguncang, dan kepercayaan publik pada pemerintah runtuh. Dalam suasana itu, jurnalis, aktivis, dan anggota Kongres mulai menggali pertanyaan lama. Sejauh mana CIA telah melangkah? Pada tahun 1974, reporter investigasi New York Times, Seymour Hersh, menulis artikel mengejutkan. Ia mengatakan, CIA melakukan operasi ilegal terhadap warga AS, termasuk eksperimen pengendalian pikiran. Artikel itu mengguncang Washington. Beberapa bulan kemudian, Presiden Gerald Ford membentuk Komisi Rockefeller untuk menyelidiki klaim tersebut. Namun hasilnya setengah hati. Laporan publiknya hanya menyebutkan beberapa eksperimen medis yang tidak etis, tanpa detail yang jelas, dan di dalam sidang terbuka tahun 1975, mantan Direktur CIA Richard Helms dan beberapa pejabat tinggi dipanggil bersaksi. Kami menghancurkan arsip itu demi keamanan nasional, ujar Helms. Tidak ada maksud jahat, hanya sebuah prosedur. Tapi di luar gedung itu, publik melihatnya berbeda. Bukan perlindungan, tapi penghapusan jejak kejahatan negara. Beberapa bulan kemudian, sebagian kecil dokumen MK Ultra yang luput dari penghancuran ditemukan di gudang keuangan CIA. Sekitar 20.000 lembar catatan administratif, bukan isi eksperimen, tapi cukup untuk menunjukkan betapa luasnya proyek itu. Dari arsip itu, penyelidik menemukan sebuah fakta bahwa program MK Ultra menjalankan lebih dari 149 subproyek, melibatkan 80 lembaga, termasuk universitas, rumah sakit, dan perusahaan swasta. Beberapa proyek mempelajari efek LSD, yang lain meneliti hipnosis, isolasi sensorik, bahkan radiasi. Ada pula yang meneliti elektroensefalografi untuk melacak perubahan otak selama interogasi. Yang paling mengejutkan adalah beberapa eksperimen dilakukan pada narapidana, pasien rumah sakit jiwa, bahkan masyarakat sipil tanpa persetujuan. Kasus kematian Frank Olson kembali mencuat selama penyelidikan Church Committee. Putranya, Eric Olson, menolak versi mengakhiri hidup. Ia menemukan bukti bahwa ayahnya berencana keluar dari CIA sebelum kematiannya dan mengetahui terlalu banyak tentang program MK Ultra. Pemeriksaan forensik ulang tahun 1994 menemukan retakan tengkorak yang tidak sesuai dengan jatuh bebas, menandakan kemungkinan pukulan keras sebelum jatuh. Di balik semua keterkejutan publik, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Bagaimana sains yang seharusnya menjadi alat untuk memahami kehidupan bisa berubah menjadi senjata untuk menghancurkannya? Banyak ilmuwan yang tak sadar bahwa penelitian mereka digunakan untuk tujuan interogasi atau kontrol. Namun beberapa tahu sesuatu dan memilih diam. Pada tahun 1977, hasil penyelidikan lanjutan dibuka ke publik. Kongres menyebut MK Ultra sebagai eksperimen manusia tanpa dasar etik yang sah. Presiden Ford kemudian menyampaikan permintaan maaf resmi kepada keluarga Frank Olson. Namun tidak ada satupun pelaku yang benar-benar dihukum. Sidney Gottlieb telah pensiun dan menghilang ke pedesaan, menjalani hidup sebagai peternak kambing dan pembuat keju organik. Ia menolak wawancara hingga akhir hayatnya. Beberapa dekade kemudian, dunia menyaksikan bentuk-bentuk baru dari kontrol pikiran. Manipulasi informasi, eksperimen psikologis di media sosial, algoritma yang memprediksi perilaku. Banyak peneliti etika menilai bahwa MK Ultra adalah awal dari sebuah era baru. Ketika pengendalian tidak lagi dilakukan dengan obat dan hipnosis, tapi dengan data dan kecanduan digital.
Sebagian besar dokumen proyek ini baru dideklasifikasi bertahap sejak 1990-an. Ratusan halaman diunggah ke publik, namun banyak yang hilang selamanya. Meski demikian, jejak moralnya tetap menjadi peringatan abadi bagi dunia ilmu pengetahuan dan intelijen. MK Ultra lahir dari ketakutan, tumbuh dari rahasia, dan mati karena cahaya kebenaran. Tapi di setiap masa selalu ada mereka yang ingin mengulanginya dengan nama baru, dengan teknologi baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah manusia bisa dikendalikan, tapi apakah kita sadar saat hal itu terjadi. Inilah warisan MK Ultra, kisah tentang obsesi manusia untuk menaklukkan hal yang paling liar dari semuanya, pikiran itu sendiri.